ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira kalau ditampakkan pada ideologi komunis, masuk nggak kriteria itu? Nggak masuk, karena dia nggak punya Tuhan. Bagaimana dia bisa menyebut bahwa dia bisa pro Pancasila, dia nggak punya Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi menyambung wabarakatuh. pertanyaan dari Bang Majlis tadi berkenaan dengan sejarah bangsa. Kita tahu bahwa perjalanan kita dalam bernegara, terutama di Indonesia ini kan sudah diwarnai dengan berbagai corak dan tentu kultur dan budaya yang sudah sangat kompleks, sehingga disitulah mempengaruhi sebuah cara pandang juga dari masyarakat dalam sebuah negara. Satu hal yang paling menarik seperti ditanyakan beliau bahwa benturan-benturan terutama yang bersifat mendasar atau yang bersifat ideologi itu akan senantiasa ada. Pertanyaan saya, apakah memang ideologi itu bisa dimasukkan dalam sebuah tatanan bernegara, atau ideologi itu hanya kemudian masuk dalam ruang pribadi-pribadi saja? Karena kalau kemudian ideologi masuk dalam sebuah negara, seperti mungkin yang sekarang lagi rame tentang ada perubahan tentang ideologi negara dan lain sebagainya, itu akan terus terjadi benturan-benturan atau mungkin perdebatan-perdebatan. Sehingga apakah cukup ideologi itu kemudian hanya masuk pada ruang-ruang pribadi saja, sehingga negara itu ya cukuplah mengatur pada instrumen-instrumen yang tentang tata kelola negara saja. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, apakah pertanyaan tadi saya ulang, apakah ideologi itu penting masuk ke dalam ruang kenegaraan atau menjadi urusan pribadi? Ya, jawabannya jelas. Ya, kalau saya memandang sebetulnya pertanyaan ini sudah selesai. Ya, karena Islam itu jika negara itu cermin dari mayoritas publik, maka jelas bahwa ideologi yang ada, ideologi negara yang ada adalah ekspresi dari Islam itu sendiri. Itulah yang menandai dari ideologi negara itu. Contoh saja, kita melihat misalnya sila ketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira kalau ditampakkan pada ideologi komunis, masuk nggak kriteria itu? Nggak masuk, karena dia nggak punya Tuhan. Bagaimana dia bisa menyebut bahwa dia bisa pro Pancasila, dia nggak punya Tuhan? Kalau alat ini dipakai untuk melakukan verifikasi, komunisme tidak masuk. Kemudian ideologi-ideologi yang lain, ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, satu tambah satu, satu sama dengan satu. Loh, gimana rumusannya kan? Itu juga problem. Apalagi banyak dewa. Itu menandakan bahwa memang sebetulnya para pendiri negara ini dalam menyusun ideologi negara itu basisnya adalah Islam. Hanya orang-orang yang perlu tingkat kebodohan tertentu saja yang tidak paham persoalan ini. Ya, hanya orang yang tingkat kebodohannya itu masih cukup tinggi yang tidak paham terhadap ini. Kalau orang itu paham, oh sudah jelas ngapain, gitu loh. Satu. Yang kedua adalah kalau negara tidak punya ideologi, maka sebetulnya negara tidak punya visi. Karena ideologi adalah nilai-nilai yang harus diperjuangkan. Kalau negara tidak punya ideologi, ya kan? Maka sekali lagi negara nggak punya visi. Dia hanya jatuh pada kerja, 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 ya. Bahkan kerja yang tidak pakai otak. Menurut saya loh ya, saya bisa keliru, ya kan? Kalau orang hanya kerja, 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 kerja gitu, apa yang bisa dihasilkan dengan orang yang semacam ini? Nggak ada. Semua kerja harus didasarkan kepada visi. Kita saja hidup dalam sehari-hari itu punya visi. Misalnya, kita mau ke Monas, itu jauh lebih menarik tatanan kerjanya ya daripada kita hanya berjalan ke sana kemari tidak jelas tujuannya.
Mau kemana Pak? Nggak tahu, tapi saya harus berjalan katanya. Ya, itu kan orang yang punya otak. Yang seperti itu biasanya adalah orang yang gila. Betul, saya harus katakan betul. Orang hanya berjalan, tanya saja orang gila itu kan banyak di jalan-jalan, ya nggak? Ditanya, Pak mau kemana? Nggak jawab itu, tapi dia akan berjalan terus, ya kan? Yang disebut kerja dalam definisi fisika adalah upaya yang mengeluarkan energi. Itu kan berjalan itu kan mengeluarkan energi, tapi karena tidak ada visinya, dia hanya jalan terus. Ya dia itulah namanya orang gila itu. Kecuali visinya jalan-jalan. Tidak ada juga. Ditanya juga, visinya memang jalan-jalan Pak. Nggak tahu juga dia, tapi dia jalan terus. Lebih pusing lagi dia. Lebih pusing kan? Kayak begitu. Nah, sebetulnya yang termaktub di dalam Pancasila itu adalah visi. Misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Itu kan harus diimplementasikan. Apa ukuran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu? Misalnya berkenaan dengan sumber daya alam. Ya. Apakah sumber daya alam itu harus dikuasai oleh orang-orang tertentu atau orang banyak? Loh, sebetulnya orang-orang yang menguasai sumber daya alam itu menderita betul. Cuma tidak merasa bahwa dia menderita. Ya kan? Mungkin dia sudah ruhaninya gitu ya. Jiwanya itu sudah terbakar habis sehingga tidak punya rasa kemanusiaan. Hanya orang-orang yang tidak punya rasa kemanusiaanlah yang mengangkangi sumber daya alam itu untuk dirinya sendiri. Ya, saya ulang. Hanya orang-orang yang sudah kehilangan jiwanya, sudah mati jiwanya, sudah matinya, sudah seperti mayat berdiri, yang bisa mengangkangi sumber daya alam itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti Fir'aun. Mungkin orang menganggap, Fir'aun mewah hidupnya begini ya, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya Fir'aun itu orang yang nggak punya jiwa. Atau mungkin sudah iblis yang bertakhta di dalam diri Fir'aun itu. Ya, orang yang normal, kita menyakiti orang lain itu nggak kuat loh, ya. Bahkan kalau kita naik motor atau apa, ada kucing lewat aja, kita tidak ingin melindasnya. Itu kucing. Apalagi kalau manusia yang lain. Ya kan, ketika sumber daya alam dikuasai, orang menjerit, nggak punya makan, nggak punya ini. Itu bagi orang yang normal, dia nggak kuat. Tapi kalau orang itu kuat, berarti memang jiwanya sudah tidak ada, gitu loh. Ini rumusnya sederhana. Nah, yang menjadi masalah adalah orang yang sakit jiwa itu tidak memiliki rasa sakit yang bisa dirasakan. Orang yang sakit jiwa itu tidak merasa sakit yang bisa dirasakan sehingga dia tidak tahu bahwa dia sakit jiwa, gitu loh. Paham maksud saya? Ya kan? Kalau kita luka, kegores atau kebakar atau kecetit, itu kan ada rasa sakit yang bisa kita rasakan sehingga kita mengatakan, waduh, sakit sekali kan, rasa sakit. Tapi kalau orang menindas orang lain dan dia tidak merasa kasihan kepada orang yang ditindas, sebetulnya yang layak dikasihani itu pertama kali adalah orang yang melakukan penindasan itu. Karena apa? Dia sudah kehilangan jiwanya lebih dahulu. Orang yang ditindas mungkin nggak bisa nyari beras, ya kan? Hanya fisik saja, tapi ini mental. Nah, karena itu memang kita hidup sebagai sebuah bangsa, memang harus ideologi. Dan kita sudah terima itu, ideologi Islam itu, yang diekspresikan ke dalam sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Itu berbeda dengan Barat. Mengapa Barat isunya adalah sekulerisme, membuat jarak yang sama antara agama dengan negara, ya, agama dimasukkan di dalam sudut pandang urusan pribadi, sebatas di mimbar-mimbar itu, karena mereka punya sejarah yang panjang tentang inkuisisi. Inkuisisi itu adalah pengadilan gereja yang akan menghukum siapapun orang yang pada saat itu melawan gereja. Ya, itu inkuisisi. Jadi, dan menurut penelitian terakhir, seperti BBC misalnya, dia
mengungkapkan video dokumenternya, itu ada 4 video, durasinya lama semua. Banyak penelitian, sejarawan juga melihat itu jumlah orang Eropa yang mati karena inkuisisi dari berbagai negara itu 50 juta pada masa itu, di mana jumlah penduduk yang ada di Eropa itu berapa coba? Belum banyak. Dan itu berlangsung 6 tahun apa 11 tahun, saya lupa, nanti bisa dicek itu. Ketik saja sejarah inkuisisi. Ya, orang, jadi gereja menjadi alat untuk melakukan penyiksaan. Dan dokumen tentang alat-alat yang ada yang digunakan oleh gereja untuk menyiksa itu masih ada sekarang. Akhir abad 20 lah baru dibuka untuk umum itu. Bagaimana dia punya alat untuk mencungkil mata, untuk menarik badannya itu sehingga terjadi peregangan. Kulitnya dikelupasi hidup-hidup. Ada yang dibakar. Sehingga agama bagi kesadaran publik, kesadaran sejarah orang Eropa itu menakutkan. Ya. Tapi kalau orang itu betul-betul paham tentang inkuisisi, malu sebetulnya orang itu punya agama seperti itu. Karena dari mana sumber agamanya itu? Sumber ajaran agama itu. Ya kan? Harusnya malu. Nah, ini juga perlu dibaca oleh generasi muda. Saya termasuk orang yang tidak hanya membaca ya. Saya menulis dari sejak awal penciptaan alam semesta sampai ke tahun 2018. Dalam satu buku yang saya beri judul apa namanya? The Doom of the World. Ubah dunia. Jadi saya tahu tentang sejarah agama, saya tahu tentang bagaimana alam itu tercipta, bagaimana situasi kontemporer. Saya memang sengaja menulis itu. Ya. Nah, ini pentingnya bagi kita adalah kalau kita sudah punya pandangan karena pengetahuan kita, maka tidak mungkin kita meniru orang lain. Ini kan kadang-kadang terjadi kekocakan menurut ya. Para akademisi kita ini lucu-lucu, ya. Eropa itu maju karena dia menjadi sekuler, kan begitu. Memisahkan negara dari agama. Akademisi yang seperti ini perlu banyak membaca. Ini sama dengan orang begini. Oh, karena Anda pakai dasi, maka Anda menjadi cerdas. Padahal sebetulnya kecerdasan bukan ditunjukkan oleh orang pakai dasi atau tidak pakai dasi. Kecerdasan itu ditunjukkan oleh kemampuan dia menjawab persoalan dengan kecepatan tertentu, apakah dia pakai dasi atau tidak. Karena itu, ya betul. Sebelum Eropa menjadi apa-apa, Islam sudah beradab. Apa ada orang waktu itu pakai dasi? Nggak ada kan? Nah, sekarang orang salah persepsi. Menempatkan dasi itu sebagai sebuah instrumen yang penting. Menempatkan sepatu sebagai sebuah kaidah dalam masyarakat modern. Ya kan? Itu adalah orang-orang yang cara berpikirnya memang sangat sederhana. Sekalipun mungkin dia akademisi. Saya katakan itu orang-orang yang berpikirnya sangat sederhana. Kecerdasan tidak ditentukan oleh merek sepatu, oleh pakai sepatu atau pakai sandal, pakai dasi. Kecerdasan itu tidak identik dengan orang yang bisa mengikuti barat. Enggak juga. Ya kan? Nah, Islam, kalau orang paham, dan sekarang ini sudah banyak mulai ilmuwan-ilmuwan barat yang masuk Islam. Karena tahu dia, oh ternyata Islam jauh lebih menarik ajarannya itu. Sehingga dengan jawaban seperti ini, kita mestinya sebagai generasi muda, kalau tahu kebenaran kita itu seperti ini, berdosa itu kalau hanya ini menjadi urusan pribadi. Pernyataan itu adalah pernyataan yang berdosa. Kalau Islam itu menjadi urusan pribadi, ideologi pribadi. Karena kita tahu kebenaran, sudah sewajarnya lah kebenaran ini harus dipresentasikan kepada semua orang. Ya, harus seperti itu. Supaya apa? Supaya semua orang juga tahu. Kalau misalnya Hidayatullah ini punya manhaj, ya, namanya sistematika wahyu. Bagaimana sebetulnya terbangunnya satu peradaban itu bisa dilihat dari metodologi turunnya wahyu, terutama wahyu-wahyu yang awal. Ya itu harus disampaikan. Jangan kita diam saja, salah. Kalau kita diam saja. Harus disampaikan itu. Ya mungkin panennya lebih banyak kalau kita
menyampaikan itu, orang menjadi taat dan lain sebagainya, itu seperti kita punya downline, downline istilahnya ya. Jadi katanya pahala orang yang menyampaikan kebenaran itu ya sama dengan orang yang sudah disampaikan kebenaran itu dan menjalankan kebenaran itu. Luar biasa kalau misalnya kita punya YouTube, kita menyampaikan kebenaran, yang mengikuti kita banyak, panen terus itu. Nah ini memang ujian yang cukup menarik. Memang kalau kita itu menjadi pemuda diam saja, ya nggak ada tantangan. Ya kan? Nggak ada tantangan. Bahkan mungkin nggak ada cacian. Ya diam saja ngapain? Tetapi orang ada, orang yang tinggal, tapi diam saja itu adanya sama dengan tidak adanya. Ya kan? Saya terus terang, saya suarakan kebenaran. Saya suarakan kebatilan supaya orang menilai bahwa setelah itu orang bereaksi berbeda-beda, ada yang emosional, ada yang menerima, ada yang mungkin diam saja. Itu urusan mereka. Tapi kewajiban saya lah menyampaikan itu, ya. Sekalipun banyak orang misalnya mencibirnya. Ya mungkin mencibir itu karena mereka tidak tahu. Jadi kita tidak terlalu bersedih juga ketika, wah ini ustadz ini kok ngomongnya begini. Enggak masalah, yang kita sampaikan kebenaran kok. Memang banyak juga orang yang misalnya telinganya jadi panas gitu ya, ketika kita menyuarakan suara-suara yang kritis, baik terhadap perilaku kehidupan sosial, perilaku kehidupan pemerintahan, maupun perilaku kehidupan keagamaan. Ya. Nah, ini catatan yang saya kira penting supaya bisa mendorong di kalangan pemuda itu, ya, pertama terus melakukan eksplorasi itu, dan kita dengan media seperti yang ada di YouTube ini sebetulnya adalah kita punya ruang yang sama untuk menyuarakan itu. Kita mungkin tidak bisa di TV-TV mainstream karena kepentingannya dan lain sebagainya. Tapi sekarang TV-TV mainstream juga nggak dilihat orang, ya kan? Saya biasa itu melihat TV-TV mainstream, terutama kalau sudah di YouTube, ya kan? Yang nonton paling 900 orang, 1000 orang. Apa yang disampaikan itu? Kenapa? Karena paradigmanya itu sangat ketinggalan. Sangat ketinggalan zaman. Ya saya mungkin pernah bilang, bagaimana TV sampai hari ini selalu yang dikutip kalau hari Lebaran itu adalah sholat idnya jamaah nadir, kan begitu? Ya kan? Oh, jamaah nadir sholat duluan, itu terus. Loh, apa pikirannya nggak maju-maju itu TV ini? Ya kan? Masa TV hanya begini saja? Siapa yang mau nonton kayak begini kan? Nah, kalau kita kan enggak. Kita eksplorasi terus-menerus sehingga orang banyak memberikan manfaat. Itu mengapa waktu kita punya YouTube itu, jam-jam pertama sudah ribuan. Karena orang mendapatkan manfaat dari situ. Ada persepsi, ada perspektif yang dibangun dengan analisis-analisis kita itu. Jadi, pesan saya, perjuangkan ideologi Islam itu. Jangan disimpan sendiri. Masuk surga sendirian tuh nggak enak. Di surga sendirian juga nggak enak juga. Kenyataannya Adam dan Hawa itu juga pengen punya teman dan macam-macam kan. Mari kita ke surga rame-rame. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.